Namaku Alihan. Aku seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Kejadian yang akan kuceritakan malam ini terjadi di kos-kosanku yang terletak di sekitaran Jalan Ranggamalela, Bandung. Aku ngekos bersama temanku, Helmi namanya. Dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 2019 dan tepat di malam Jumat. Dan dia bilang, jangan sompral. Namun ketika aku sudah berkata seperti itu, memang suasana di kosan jadi berubah. Entah kenapa jadi lebih dingin. Tapi saat itu aku masih tidak berpikiran itu merupakan hal yang ganjil. Ya, perubahan cuaca memang bisa saja terjadi. Waktu pun berlalu. Dan ketika jam 1 pagi, aku masih belum tidur. Helmi sudah kembali ke kamarnya. Aku masih tiduran di dalam kamar kosanku sampai tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Tapi sepertinya pintu kayu kamarku itu bukan diketuk dengan tangan, tapi seperti diketuk dengan palu. Posisiku saat itu sedang ingin istirahat atau tidur. Mendengar ketukan tersebut, aku pikir itu, ya, si Helmi kali iseng mau nakut-nakutin. Lagi-lagi aku tidak menggubris gangguan itu. Sesekali suara ketukan palu di pintu kayu kamarku itu muncul dan terdengar. Namun lama-kelamaan, aku juga jadi merasa terganggu. Maksudnya apaan sih? Udah lewat tengah malam, masih jahil kayak gini. Sedikit kesal, aku beranjak ke arah pintu kamarku. Dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Aku lihat keadaan, kiri, kanan, dan sekitar sepi. Ya selayaknya jam 1 lebih lah, pagi-pagi. Orang-orang juga udah pada tidur. Aku pun menutup lagi pintu kamarku. Dan baru saja berbalik. Belum sampai beberapa detik pintu itu ditutup. Ketukan itu terulang lagi. Terdengar. Jantungku kali ini mulai berdegup. Kencang. Dan tiba-tiba keringat dinginku mulai bercucuran. Sangat tidak wajar. Baru kulihat di luar tidak ada siapa-siapa.
Baru saja pintu ditutup, ada suara terdengar. Refleks aku langsung membaca doa-doa untuk mengusir makhluk yang menggangguku agar pergi. Karena aku yakin ini sudah tidak wajar. Semakin lama aku berdoa, aku dibuat semakin merinding. Ketukan itu masih terdengar. Dan sebaiknya aku tidak perlu membuka pintu kamarku itu. Karena aku tahu itu bukan manusia. Semakin lama ketukan itu terdengar, suasana di kamarku semakin dingin. Entah kenapa. Sesekali terasa ada angin yang lewat di sekitarku. Aku tahu Bandung memang dingin, tapi dingin di kamarku saat itu beda. Dan yang awalnya biasa saja, tiba-tiba jadi dingin. Dingin sekali. Tapi rasa penasaranku pun semakin memuncak. Sampai akhirnya aku pun kembali membuka pintu itu. Dan ketika aku buka pintu kamarku, tidak ada apa-apa. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Aku langsung menuju ke kamar Helmi di sebelah. Dan ketika itu, kulihat Helmi masih belum tidur. Dia terlihat sedang sibuk dengan laptop dan sedang mengerjakan skripsi katanya. Dan ketika aku tanya, apa Helmi mendengar suara ada palu yang diketuk-ketuk. Dia bilang dia tidak mendengarnya. Aneh. Tapi lanjut dia berkata bahwa Helmi beberapa waktu kemarin dia juga suka diganggu oleh hal-hal aneh. Katanya dia mendengar keramaian di belakang kamar kosan. Padahal jelas-jelas tidak ada keramaian apapun di belakang kamar kos itu. Dan dia juga pernah mendengarku mengobrol dengan teman kosanku yang lain. Sebut saja Adit. Tapi pada waktu itu, temanku Adit itu sebenarnya sedang tidak ada di kosan. Sedang pulang ke kampung halamannya di daerah Subang.
Wajah Alihan terlihat serius ketika bercerita itu. Dia pun menambahkan bahwa di kosanku itu pernah juga ada yang mengalami gangguan di ruang TV. Ketika sedang main gitar, di lantai bawah, dia melihat ada bayangan hitam yang duduk di kursi di pinggir kosan. Bulu kuduku berdiri merinding mendengar cerita-cerita Helmi tentang apa yang pernah terjadi di kosanku itu. Aku pun pamit pada Helmi dan kembali ke kamarku. Aku tutup pintunya. Namun ketika itu, karena masih penasaran, aku tidak terlalu menutup pintunya kali ini. Aku buka setengah, tidak terlalu menutup, agar jika ketukan itu terdengar lagi, aku bisa melihat. Ya, setidaknya menghilangkan rasa penasaranku lah. Aku matikan kamar. Semua lampunya. Dan mengambil posisi tidur sambil menyelimuti seluruh badanku. Aku masih terjaga. Aku intip dari sela-sela pintu itu, siapa tahu ada bayangan hitam yang lewat di sana. Dari celah pintu yang sengaja tidak kututup semua itu, terlihat lewat dan terdengar lagi suara ketukan di pintu. Dan kali ini memang terlihat ada bayangan seseorang di depan pintu. Dari celah pintu kamarku itu. Ini berani banget sih. Dan ketika itu, ketika suara itu masih terdengar, aku segera menelepon Helmi di kamar sebelahku itu. Oh, angkat dong. Angkat dong. Halo? Halo. Helmi. Nih. Pintu kamar kosan gua sekarang lagi diketok nih. Lu denger kan? Hah? Suara apaan sih? Kedengeran kan dari kamar sebelah? Enggak, gua gak denger. Kan gua lagi di kosan. Ini gua lagi di Jakarta. Han? Halo? Di Jakarta. Mendengar itu, bulu kuduku semakin berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kalau sejak tadi, Helmi tidak ada di kosan ini. Lalu yang mengobrol denganku tadi siapa? Suara ketukan itu makin terdengar kencang dan membuatku sangat ketakutan. Dan ketika ku intip lagi dari celah pintu yang terbuka itu, terlihat satu sosok dengan badan hitam semua, berbentuk seperti asap. Namun sangat jelas wajahnya.
Matanya putih, melotot dan menyeringai ke arahku. Aku langsung menyelimuti diriku dengan selimut. Terdengar suara yang menakutkan dari arah depan pintu kamarku itu. Dan tiba-tiba, pintu kamarku pun terbanting tertutup. Dan setelah itu, aku tidak mendengar lagi apa-apa. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hingga esok paginya, aku pun menceritakan pengalamanku semalam pada penjaga kosan. Dia pun tidak menyangka bahwa banyak cerita-cerita memang di kosan itu. Dia lalu bercerita bahwa rumah itu sudah ada sejak zaman Belanda. Dan memang sosok bayangan hitam itu adalah salah satu sosok yang sering menampakkan diri. Beberapa kursi dan furnitur di rumah ini memang sudah ada sejak zaman dulu. Entah mungkin memang karena sosok-sosok itu sudah ada sejak zaman dulu. Atau mungkin karena aku yang sompral, sehingga mereka mendatangiku. Yang jelas hal ini membuatku yakin dan percaya bahwa memang ada kehidupan lain di sekitar kita.